Kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Andre. Ia yang hanya tinggal berdua dengan sang ibu, kini akan melakukan perjalanan ke negara Cina karena si ibu ada urusan pekerjaan yang mengharuskannya pindah ke negara itu. Yang setelah pamitan dengan tetangga, mereka langsung bergegas menuju bandara saat itu juga. Di dalam pesawat, Andre yang diminta si ibu agar menghafal beberapa kosakata Cina untuk sebagai bekal. Jika ada orang yang menyapa, jujur tidak tertarik dengan kepindahan mereka ke Cina karena menganggap jika Cina adalah negara kuno beda dengan Amerika yang lebih maju. Namun karena si ibu yang berwatak galak dan Andre takut dilempar dari pesawat, maka ia pun tidak memiliki pilihan lain kecuali menuruti keinginan sang ibu. 13 jam menempuh perjalanan udara, Andre dan si ibu pun tiba di bandara Cina dan langsung diantar menuju apartemen oleh agen relokasi, yang mana sesampainya di tempat tujuan, Andre dihampiri bocah seusianya yang sama-sama berasal dari Amerika bernama Harry, yang dengan sopan dan baik hati membawa sebagian barang bawaan mereka. Hi, I'm Dre's mother. Nice to meet you. Nice to meet you too. You can call me Miss Sherry. I'm Harry. Hi, Harry. So, I guess I'll see you later then? Maybe. Okay, cool. See ya. Setelah Harry pamit pergi, si ibu diberitahu agen relokasi agar menemui tukang servis bernama Han jika rumahnya terdapat kerusakan, dan karena mendapat peta untuk mengetahui lokasi sekitar, mereka tentu tidak akan nyasar selama tinggal di sini. Dre, pick up your jacket. Mom, I'm tired. Okay, I have airplane lag. Saat sedang melihat taman bermain yang terletak di depan gedung apartemen, Andre diminta si ibu untuk memanggil Han si tukang servis guna memperbaiki shower yang ternyata rusak. Dan setelah bertanya pada warga sekitar dengan bahasa yang sukar dimengerti, Andre pun berhasil menemukan orang yang dicari. Namun orang itu seolah tidak peduli bahkan menghiraukan kedatangannya. Mr. Han? Mr. Han? Me and my mom, we just moved in 305. But the hot water's not working. Selesai dengan tugas yang diberikan si ibu, Andre lekas pergi ke taman bermain dan seketika dibuat cenghar saat melihat gadis muda seusianya. Hingga tak lama, Harry pun muncul menyarankannya agar ikut gabung bermain bola basket. Di mana hal itu, Andre jadikan kesempatan untuk menarik perhatian gadis tersebut. Okay, it's us three against them four. Okay? Karena merasa jadi beban, Andre memutuskan main tenis meja karena ditantang oleh bapak-bapak di sana, di mana awal permainan yang dirasa mudah membuatnya percaya diri. Apalagi saat si gadis mulai memperhatikan, tapi apa yang terjadi? Harry yang menyadari Andre terus memperhatikan gadis itu, memberi saran agar menemui gadis tersebut untuk diajak kenalan, sehingga Andre yang merasa tertantang langsung menghampiri si gadis bernama Yuli yang ternyata fasih berbahasa Inggris, bahkan menyukai tampang Andre yang menurutnya menarik. Mao. Shushen. Muji. What language was that? You speak English? Wait, ever heard of this? Setelah memperlihatkan skillnya dalam bidang breakdance, Andre dihampiri segerombolan anak seusianya yang salah satu di antara mereka bernama Cheng, di mana Cheng selaku teman dekat Yuli tidak menyukai Andre yang mendekati gadis itu dengan alasan telah mengganggu Yuli latihan biola, sampai akhirnya 你有毛病啊！我会告诉你父亲。 Harry yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, di mana Andre yang berusaha memberi perlawanan pada akhirnya membuat Cheng semakin membrutal hingga perselisihan pun berhasil dihentikan oleh Yuli. Keesokan paginya, Andre yang akan memulai hari pertamanya sekolah lantas mengenakan topi untuk menutupi bekas luka memar, dan sesampainya di depan gerbang, ia cukup dibuat terkejut saat menyadari Cheng juga ada di tempat itu, di mana si ibu yang diminta kepala sekolah agar tidak membiarkan anaknya menggunakan topi, membuat Andre ketahuan memiliki bekas luka. Is that makeup? No, you have a black eye. You got into a fight. Nobody, Mom. I ran into a pole. All right, Dre. All right.
Look, go to class. Okay? All right. Go. Memasuki jam istirahat, Andre yang hendak makan siang di kantin kembali bertemu dengan Yuli, di mana Yuli yang meminta maaf atas kejadian kemarin menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Cheng. Namun orang tua mereka saja yang memang cukup dekat, dan tak lama setelah Yuli pergi, Cheng seketika datang mengganggu dan Sorry. Come on, dude. Mr. Parker, stop it. Go. Mr. Chen, go. tidak ingin terus ditindas, Andre mulai belajar bela diri dengan bermodal latihan dari siaran televisi. Hingga tak lama, Han pun berkunjung dengan maksud memperbaiki shower yang katanya rusak. Namun saat diperiksa, rupanya kendala shower mati diakibatkan oleh saklar yang tidak dinyalakan. Sehingga tugas kali ini hanya perlu memperbaiki gagang pintu yang longgar. Door handle's messed up. Bersamaan dengan itu, si ibu yang baru pulang kerja seketika dibuat kesal saat melihat pakaian Andre tergeletak di lantai, di mana si ibu yang kali ini tidak ingin memberikan toleransi membuat Andre langsung menurut saat mendengar perintah dari sang ibu, dan itu membuat pandangan Han teralihkan. Thank you. Keesokan harinya saat jam istirahat sekolah, Andre yang melihat Cheng dari kejauhan lekas mencari tempat aman supaya tidak diganggu, yang mana setelah lolos dari jangkauan anak itu, ia yang mendengar lantunan alat musik biola lantas masuk ke salah satu ruangan, di mana Yuli rupanya sedang latihan, dan itu cukup membuatnya terkesan meski mentor yang mengajari Yuli menganggapnya masih kurang layak. Okay, it's enough, please. You're rushing it. You must play the pauses. We have to work this weekend. We'll continue. I thought you sounded great. Thank you. Yeah? Gotta go. Pulang dari sekolah, Andre yang mengantar si ibu ke pasar seketika dibuat terkesima saat melihat ada padepokan seni bela diri. Ia yang ingin menyaksikan proses latihan dari jarak dekat kembali dibuat murung saat melihat bebenguk Cheng yang ternyata adalah salah satu murid di tempat itu, yang membuatnya semakin merasa tak nyaman dan kesal pada si ibu yang harus pindah dari Amerika. Trey, what's going on? Whatever, Trey, what happened? We moved to China. That's what happened. Meski begitu, Andre yang tidak ingin terus berdiam diri kini lekas membuntuti Cheng CS tepat saat pulang sekolah. Ia yang ingin memberikan pelajaran terhadap bocah tersebut lantas mencari cara untuk mengerjai mereka dan... Di tengah pengejaran, Andre yang merasa lolos dari kejaran Cheng dugaannya salah karena bocah itu tidak ingin berhenti sebelum menangkapnya. Ia yang pada akhirnya terpojok tepat di depan pos biasa Han bekerja, ini harus menerima kenyataan jika ia kembali jadi bulan-bulanan Cheng CS sampai akhirnya... Dan ya, Han seketika muncul dan menghajar Cheng CS tanpa melukai mereka. Entah siapa beliau di masa lalu, namun Andre yang melihat kemampuan Han saat ini tentu sangat tidak menduga jika Han sebenarnya ahli dalam seni bela diri kungfu, dan hal itu berhasil membuatnya selamat dari Cheng CS meski sempat dihajar hingga terkapar.
dengan cepat. Han membawa Andre masuk ke dalam untuk diobati. Ia yang ternyata juga ahli dalam bidang pengobatan tradisional membuat Andre tertarik dan lekas mengajukan diri untuk diangkat sebagai murid. Namun Han mengatakan jika itu tergantung alasan Andre karena ia tidak ingin mengajari siapapun jika tujuannya adalah berbuat jahat. So, where'd you learn Kung Fu? From father. Have you ever taught anybody? No. Would you? Depends. On what? Reason. Han yang beranggapan bahwa tidak ada yang namanya murid buruk kecuali guru yang mengajarkannya, membuat Andre lekas meminta bantuan untuk menemui guru Cheng secara langsung, di mana Han yang sempat menolak permintaan itu, akhirnya setuju saat mendengar alasan Andre yang tidak ingin terus ditindas dan langsung berangkat menuju padepokan saat itu juga. Sesampainya di tempat itu, Han pun menyaksikan sendiri bagaimana guru bela diri di sana mengajari muridnya. Hingga tak lama, kedatangan mereka disadari oleh Cheng yang langsung memberitahu sang guru terkait Han yang telah menghajarnya. Si guru yang bernama Li pun mempersilahkan Andre agar 1 lawan 1 dengan Cheng. Namun hal itu tentu ditolak oleh Han karena tujuannya datang ingin meminta perdamaian. Li yang tak terima anak didiknya diserang, tidak ingin membiarkan Han dan Andre pergi sebelum masalah ini selesai. Namun Han mengajukan kesepakatan lain, yaitu siap mendaftarkan Andre di turnamen kungfu yang digelar tepat bulan depan. Tapi sebelum itu, ia meminta Li agar murid dari padepokan ini tidak ada yang mengganggu Andre sampai waktu turnamen tiba. 我接受你的挑战。听着，从现在开始，谁都不许骚扰那小东，直到武术大赛，明白吗？ Di hari pertama akan latihan, Andre lekas memberitahu si ibu terkait Han dan izin pergi untuk menemui sosok itu. Yang mana sesampainya di rumah Han yang terdapat mobil bekas di ruang tamu, ia pun diminta ke halaman belakang di mana Han baru selesai menyiapkan sesuatu untuk Andre latihan. Namun tidak sesuai prediksi, Andre hanya diminta agar menggantungkan jaket, menjatuhkan, dan mengenakan jaket miliknya secara berulang kali. Hand it up. Up now? Take it down. Put it on. Take it off. Hand it up. Setelah 2 hari mengikuti latihan yang menurutnya tidak berguna, Andre kembali masuk ke sekolah dan bertemu Yuli yang ternyata sudah mengetahui jika dirinya ikut dalam turnamen bela diri. Namun tanpa mempermasalahkan hal itu, Yuli meminta Andre agar datang ke festival teater yang diadakan tepat pada jam 7 malam. See you tomorrow. Teach festival. Teach festival. Okay. Saat akan kembali menemui Han, Andre yang bosan jika harus mengulang latihan serupa, sengaja meninggalkan jaket miliknya sebelum masuk. Namun, apa yang dilakukannya sia-sia saja karena Han sudah lebih dulu menyadari hal itu, sehingga latihan yang dijalani Andre sekarang masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini mendapat tambahan baru, yaitu harus sambil tersenyum. You forgot this. Check it off. Attitude. Yes, that's it. Tak lama, si ibu seketika datang menjemput untuk mengajak Andre pergi ke festival. Ia yang mengaku sudah membeli 3 tiket kini meminta Han agar ikut dengan mereka tanpa memberi kesempatan bagi Han untuk menolak tawaran tersebut. Here are your clothes, Dre. Come on, hurry up and change. Dre? Pick up your jacket. Sesampainya di festival yang dimaksud, Andre yang sebelumnya sempat janjian dengan Yuli lantas izin pergi ke toilet, yang mana setelah cukup lama berkeliling, keberadaan Yuli pun akhirnya ditemukan dan lekas pergi ke belakang layar teater. Di sana, mereka saling membuat janji di mana Andre akan menonton audisi Yuli, sedangkan Yuli akan datang di hari turnamen bela diri. So you wrap your hands like this. I swear that I'll be there at your audition, no matter what happens. And I promise to cheer bigger than anyone else when you win.
Keesokan harinya, Andre yang kembali latihan seperti biasa kali ini mengungkap kekesalannya yang muak melakukan semua ini sehingga Han yang dianggap tidak serius dalam mengajar kungfu lekas menunjukkan manfaat dari apa yang dipelajari Andre selama ini dan itu membuat Andre perlahan mengerti akan maksud dan tujuannya. Mr. Han, I already... Check it on. Check it on. Firm. Hang up. Hang up and attitude. Harder. Karena tahap awal latihan dirasa cukup, Han kembali membawa Andre ke suatu tempat untuk mempelajari Chi, yakni kemampuan untuk melatih fisik dan mental, bukan hanya tentang kekuatan otot, tapi juga pengendalian diri, fokus, serta melatih keseimbangan. Dan sesampainya di lokasi tujuan, mereka harus berjalan kaki menaiki puncak bukit untuk datang ke sebuah kuil demi meminum air suci yang ada di sana. Beberapa kilo berjalan, sampailah Andre di kuil di mana pandangannya seketika teralihkan pada seorang wanita yang nampak mengikuti gerakan ular. Dan sesampainya di depan sumur yang 7, ia pun diberitahu oleh Han bahwa ada kepercayaan jika seseorang meminum air tersebut, maka orang itu tidak bisa dikalahkan, sehingga Andre tidak tanggung-tanggung saat meminumnya. You drink and nothing can defeat you. Andre yang penasaran terkait si wanita dan ular membuat Han langsung menjelaskan jika sebenarnya hewan itulah yang mengikuti gerakan si wanita, di mana hal tersebut tidaklah mustahil bagi seseorang yang telah menguasai Chi dengan level tertinggi karena fokus yang luar biasa sangat dibutuhkan pada tahap itu. So, she controlled a snake by doing nothing? Being still and doing nothing are two very different things. Beberapa minggu Andre menjalani latihan yang lebih keras. Han yang sudah selesai memperbaiki mobil miliknya hingga kinclong meminta Andre untuk tidak datang menemuinya esok hari, entah apa alasannya. Namun Han menjelaskan jika sesuatu yang dilakukan secara berlebihan, hal itu tidak baik untuk kedepannya. Dan Andre juga butuh istirahat karena sering berlatih. You rest too. Love you, Mr. Han. Peace. Kembali ke sekolah, Andre yang diberitahu Yuli terkait jadwal audisi yang diubah jadi esok hari, berjanji akan tetap datang menyaksikan audisi itu. Dan karena mengetahui Yuli terlalu menghabiskan waktu untuk latihan, membuat Andre merasa perlu untuk mengajaknya bolos sekolah dan pergi ke tempat rekreasi guna melepas semua beban dalam pikiran. Come on. Where are we going? Come on, I know you want to go have some fun. Di tengah kesenangan itulah, Yuli mendapat panggilan telepon dari orang tuanya yang memberitahu jika jadwal audisi akan digelar tepat 20 menit lagi, sehingga ia yang tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai, kini dijemput oleh kedua orang tuanya supaya bisa lebih cepat sampai ke tempat audisi, sedangkan Andre harus berlari ke sana demi menepati janjinya. Beruntung, Yuli tiba tepat waktu di susul Andre yang datang terlambat, di mana penampilannya yang sangat luar biasa membuat Andre seketika bertepuk tangan seorang diri. Namun masalah kali ini, orang tua Yuli tidak ingin putrinya dekat lagi dengan Andre karena dianggap sebagai pembawa dampak buruk. Hey, that was fantastic. We can no longer be friends. You are bad for my life. Tanpa memperdulikan pesan dari si ibu yang menyuruhnya pulang, Andre yang ingin menghilangkan galau dengan cara latihan, lantas pergi ke rumahan tepat saat sosok itu tengah menghancurkan mobilnya yang baru saja diperbaiki.
Ia yang sebelumnya diminta agar tidak datang, kini diberitahu terkait alasannya, yakni tepat pada hari ini Han memperingati hari kematian sang istri dan anak tercinta yang telah jadi korban kecelakaan mobil akibat dirinya mengemudi sambil mabuk. Tidak ingin melihat Han terpuruk dalam penyesalan, Andre lekas mengambil salah satu alat latihan untuk membuat Han kembali bersemangat. Ia ingin dilatih dengan serius supaya bisa menang dalam turnamen bela diri dan membuat Han bangga selaku guru. Bahkan si ibu yang juga datang untuk menjemput Andre seketika terdiam saat melihat keseriusan anaknya saat berlatih. Setelah latihan yang dijalani Andre dirasa cukup, Han lekas mengajaknya ke tempat turnamen yang akan diadakan esok hari. Ia mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam sebuah pertandingan, hal itu tidaklah penting, namun Andre harus berjuang sekuat tenaga demi bisa jadi pemenang. Dan sebagai bentuk hadiah dari Han selaku guru, Andre diberi seragam bela diri berwarna putih sebagai simbol petarung sejati. Man, this is the one Bruce Lee had. You're the best friend I ever had, Musan. Karena Andre sudah merangkai kata-kata permohonan maaf dalam bahasa Cina, ia langsung mendatangi rumah Yuli untuk menemui ayah dari gadis itu. Sehingga dengan bermodal nekat ditambah prakata yang sopan, ayah Yuli pun langsung menerima permintaan maaf Andre. Bahkan beliau yang mengetahui terkait bela diri dari putrinya berjanji akan datang menonton dengan alasan keluarganya selalu menepati janji. Singkat cerita, hari turnamen pun tiba. Andre yang memulai awal pertandingan melawan murid dari Padepokan berbaju hijau hanya perlu mendapatkan 2 poin untuk menang pada tahap ini. Yang mana setelah wasit mempersilahkan mereka untuk mulai bertarung, ia yang baru pertama kali berada dalam posisi seperti ini kurang percaya diri saat menghadapi lawan sampai akhirnya That's a warning. You cannot run out of the mat. Next time you lose a point. Go. Hey, be strong. Seiring berjalannya waktu, Andre pun mulai percaya diri karena mampu mengalahkan setiap lawan yang ditemuinya dengan cukup mudah. Dan setelah mengalahkan beberapa peserta, ia akhirnya maju ke semifinal setelah mengalahkan salah satu murid dari Padepokan Lee. Setelah arena pertandingan siap digunakan, pada tahap ini kita akan melihat bagaimana Cheng bertarung. Ia yang harus menghadapi peserta yang bergaya rambut ala Pan, sama sekali tidak membuat Cheng gentar sedikit pun. Dan sementara Cheng berhasil menang dan dinyatakan maju ke tahap final, kini giliran Andre yang harus berjuang menghadapi murid dari Padepokan Lee bernama, kita panggil saja dia dengan sebutan Samsul. Di mana Samsul yang awalnya ingin bertanding secara sportif malah dipaksa oleh Lee agar fokus ke arah melumpuhkan lawan sehingga dan ya, akibat kejadian itu, Samsul langsung didiskualifikasi sedangkan Andre dibawa ke ruang perawatan, di mana Andre yang hanya memiliki waktu 2 menit untuk kembali menuju arena membuat Han lekas menggunakan cara tradisional untuk sebagai penanganan pertama karena Andre memaksa ingin tetap menyelesaikan turnamen tersebut.
德瑞帕克还可以比赛。等等，冠军是德瑞帕克，将会继续比赛。 Diiringi sorakan meriah dari penonton dan sang ibu yang harus mendoakan keberhasilan anaknya, Andre Lakas kembali masuk ke arena di mana Cheng sudah siap menghadapinya. Yang mana setelah pertandingan dimulai, Andre kehilangan 1 poin dan harus bisa mengumpulkan 3 poin demi memenangkan pertandingan ini. Sehingga pada ronde berikutnya, ia pun semakin fokus untuk mencari celah kemenangan sampai akhirnya tidak ingin melihat Cheng kalah dalam pertandingan ini. Lee menyarankannya agar menyerang bagian kaki Andre yang sebelumnya sudah pengkor oleh Samsul, di mana Cheng yang tidak dapat menolak perintah dari Lee langsung menjalankan tugas itu dan berhasil mengimbangi kedudukan jadi 2-2. Dikira Andre kali ini tidak akan mampu bertahan. Hal itu adalah kesalahan besar bagi Cheng karena Andre tidak akan menyerah sebelum menyelesaikan turnamen ini. Ia mulai menarik nafas panjang untuk meningkatkan fokus termasuk menjaga keseimbangan tubuh sehingga setelah Andre resmi jadi juara, Cheng yang sebenarnya adalah anak baik kini mengajukan diri untuk memberikan piala penghargaan pada orang yang telah mengalahkannya. Sehingga di balik kemenangan Andre saat ini, ia bukan hanya mendapat piala juara melainkan beberapa orang teman baru karena semua murid Lee yang ada di sana mengajukan diri untuk diangkat sebagai muridahan karena memilih keluar dari Padepokan Lee. Tamat, ending yang sangat membagongkan.